Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Udah ya? Sudah. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Semoga sehat selalu. Kira-kira ini datang dari mana saja nih, Bapak Ibu? Selamat datang, Pak. Mungkin kita bisa berkenalan dulu sebelum kita memulai. Ada Bu Yuspita, Bu Luliani. Ini berasal dari mana nih? Ya, baik. Pak Onci, selamat pagi. Pagi. Oke, Bapak berasal dari mana, Pak? Saya dari Wonosobo, Pak. Wonosobo itu provinsi. Kabupaten. Oke, kabupaten. Provinsi apa, Pak? Jawa Tengah. Oh, Jawa Barat. Ya, baik. Selamat datang Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin tanpa menunggu lebih lama lagi, kita mulai saja pembahasannya. Baik, mengenai apa yang akan kita bahas hari ini adalah materi aljabar. Untuk kedepannya, selama 2 jam ke depan, kita akan membahas soal-soal yang diambil dari soal KSK tahun 2020 dan 2021 yang telah diperbaharui. Jadi, soal yang lama diambil dan sedikit diubah, baik angkanya maupun persamaannya, sehingga strategi yang digunakannya mirip, namun ya soalnya berbeda. Mengenai pelatihan ini sendiri, pelatihan diselenggarakan oleh komunitas PENMA secara gratis untuk seluruh guru matematika di Indonesia. Kami berharap ya dengan adanya pelatihan ini kita dapat setidaknya bertumbuh walaupun hanya sedikit. Ya, kami berharap ini dapat mempengaruhi terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Baik, nah sebelum dimulai, di sini ada satu argumen yang menurut saya menarik. Apa yang membuat seorang siswa juara? Mungkin jika di list banyak sekali faktornya. IQ, bakat, pengetahuan, sekolah, buku yang digunakan mungkin, dan lain sebagainya. Nah, di antara banyaknya itu, saya melihat ada 2 faktor yang sangat penting, yang sangat mempengaruhi mengapa seorang siswa bisa juara. Dan salah satu faktor di antaranya adalah kemandirian. Mengapa demikian? Karena kemandirian berpengaruh pada perbedaan waktu belajar. Jika siswa hanya belajar ketika di pelatihan saja, umumnya kan pelatihan itu di sekolah biasanya seminggu hanya 2 hingga 5 jam. Ya, jika siswa hanya belajar di pelatihan, maka seminggu siswa hanya belajar 2 hingga 5 jam. Namun ketika siswa belajar secara mandiri, per minggunya mungkin bisa saja belajar sampai belasan atau mungkin 20 jam atau 30 jam pada beberapa siswa. Dan tentunya perbedaan waktu belajar akan berpengaruh pada perbedaan kemampuan. Dan perbedaan kemampuan akan berpengaruh pada menangnya tidak di lomba nanti. Semisal siswa memiliki IQ yang tinggi, punya bakat di bidang matematika,
tapi belajarnya kalah oleh mereka yang mandiri. Ya, kita bisa melihat di sini sekilas. Antara siswa yang belajarnya 5 jam per minggu dan siswa yang belajarnya 30 jam per minggu, siapa kira-kira yang akan menang nantinya? Jadi ini salah satu faktor yang penting sekali dalam kemenangan siswa di perlombaan, yaitu kemandirian. Dan sayangnya, saya lihat ya, jarang sekali kemandirian ini dibahas kepada siswa. Padahal sebetulnya ini adalah salah satu faktor yang sangat penting, yang menentukan apakah siswa akan menang atau tidak di lomba nanti. Apakah kemandirian penting itu? Kemandirian penting, namun bukan yang terpenting. Yang terpenting tetap adalah guru. Jika kita melihat atlet yang juara di tingkat internasional, baik itu di bidang akademik atau di bidang olahraga, mereka memiliki guru, memiliki pelatih, memiliki mentor yang membimbing mereka, yang mengarahkan, yang membantu berbagai masalah mereka dalam belajar. Jadi, walaupun kemandirian itu penting, tetap guru juga adalah hal yang penting. Namun, tidak bisa salah satu. Tidak bisa hanya bergantung kepada guru dan tidak bisa hanya belajar secara mandiri saja. Harus keduanya. Belajar dengan guru ya, belajar secara mandiri ya. Gabungan dua hal ini, gabungan dua faktor ini yang akan mempengaruhi apakah siswa akan menang atau tidak di lomba nantinya. Inilah kemandirian, salah satu faktor penting dalam menentukan kemenangan siswa. Baik, mari kita mulai ke soal yang pertama. Mungkin pernah lihat ya, Bapak Ibu, di soal OSK yang sebelumnya. Namun ini tentunya saya revisi. Di soal KSK yang sebelumnya agak ribet persamaannya, saya coba sederhanakan. Tapi strateginya mirip. Strateginya ya kurang lebih sama. Misalkan F terdefinisi pada bilangan real, di mana ya, X kali Fx tambah 3 kali F2 min X sama dengan 2X plus 1. Ya, maka nilai dari F2 tambah F3 adalah, oke, ini terkait dengan fungsi. Ada satu sifat yang cukup penting dalam fungsi, yaitu yang dinamakan dengan sifat dummy atau sifat boneka. Sifat ini sederhana. Sifat ini mengatakan bahwa kita boleh mengganti X dengan bilangan berapapun. Tapi ya setiap X itu harus diganti dengan bilangan itu. Semisal, apakah boleh kita mengganti X-nya dengan 0? Ya, silahkan. Kita ganti X-nya dengan 0. Tapi setiap X yang ada di sini harus diganti dengan 0. Itulah sifat dummy. Mari kita lihat apa yang terjadi jika X-nya kita ganti dengan 0. Maka 0 dikali F0 tambah 3 kali F2 min 0. Maka F2 sama dengan 2 kali 0 tambah 1. 0 kali nilai berapapun ini hasilnya akan 0. Jadi ini bisa kita anggap 0 atau kita anggap hilang saja, tidak usah ditulis lagi. Di sini ada 3F2. Sedangkan pada ruas kanan, 2 kali 0 tambah 1 hasilnya 1. Dan di sini kita memperoleh bahwa nilai F2 adalah 1 per 3. Mohon maaf Bapak Ibu, bila berkenan audionya mohon dikondisikan. Terima kasih. Ya, kita memperoleh nilai dari F2. Dan itu yang diminta oleh soal. Berapa nilai dari F2? Ya, kita substitusi X-nya 0. Kita hitung, kita sederhanakan, dan kita peroleh nilai F2-nya, yaitu
1/3. Namun yang jadi masalah di sini ditanyakan juga berapa nilai F3-nya. Dan itu masalah kita. Bagaimana mencari F3 dari sini. Apa yang bisa kita gunakan? Ini dia, sifat dummy. Silahkan, gunakan sifat dummy. Silahkan, X-nya diganti berapapun bebas. Apakah diganti 3, diganti 5, silahkan. Ini boleh dicoba dulu ya. Untuk mencari berapa nilai F3. F2 sudah dapat, dan jika nanti F3 dapat, kita jumlahkan, soal ini selesai. Ya, silakan. Menghambat orang lain. Oke, Pak Bakti ya, disubstitusi saja X-nya 2. Oke. Mari kita coba substitusi X-nya 2 dan kita lihat apa yang terjadi. Apa yang kita dapatkan jika X-nya kita substitusi dengan 2. Maka ya 2 dikali dengan F2 ditambah 3 kali F0. Ya ini F0 karena 2 min 2 hasilnya 0 sama dengan 2 kali 2 tambah 1. Nah, jika kita substitusi X-nya dengan 2, maka ini yang kita dapatkan. Apakah kita bisa memperoleh F3 dari sini? Itu yang jadi pertanyaan. Karena yang kita cari saat ini adalah nilai F3. F3 yang kita butuhkan. F3 ini yang kita cari, yang bila nanti dijumlahkan dengan F2, itulah hasil yang diminta oleh soal ini. Jadi mungkin dalam pelatihan ini bisa disiapkan kotretannya, penanya, dan tentunya tong sampah. Karena dalam matematika seringkali memang kita keliru. Kita mencoba dengan suatu strategi, kita gagal. Artinya kan kotretan itu salah ya. Ya tidak masalah. Kotretan itu bisa dikremes-kremes, buang ke tempat sampah. Jadi ya gagal dalam menyelesaikan soal matematika itu hal yang biasa. Jadi bukan hanya menyediakan kertas dan pena saja, tapi juga sediakan tong sampah. Oke, baik. Pak Beni, wah ini master matematika nih. Disubstitusi X sama dengan 3 dan X sama dengan min 1. Oke, kita ingat-ingat mungkin ya, nilai F2-nya adalah 1/3. Kita sudah dapat dari ini bahwa ketika disubstitusi X sama dengan 0, kita memperoleh F2 sama dengan 1/3. Nah, mari kita coba substitusi fungsinya dengan nilai X yang lainnya. F2 sama dengan 1/3 kita simpan di sini. Oke. Tugas kita selanjutnya adalah mencari nilai dari F3. Untuk mencari nilai F3, tentunya insting kita, naluri kita biasanya langsung mengarah ke sini. Oh, substitusi saja X-nya 3.
Karena yang dicari F3, ya sudah, substitusi saja X-nya 3. Namun ketika kita mensubstitusi X sama dengan 3, yang kita dapatkan adalah 3 dikali dengan F3 tambah 3 kali 2 kurangi 3 min 1. Sama dengan 2 kali 3 hasilnya 6 tambah 1 jadi 7. Nah, ini yang kita dapatkan ketika mensubstitusi X-nya sama dengan 3. Di sini muncul F3. Muncul nilai yang kita cari. Namun yang jadi masalah ada F-1 di sini. F-1 ini yang tidak kita butuhkan. F-1 ini yang sebetulnya menjadi kendala. Andai saja F-1-nya konstanta, mungkin kita bisa mendapatkan nilai F3-nya berapa. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah ini? Kita ingin mencari F3, tapi jika disubstitusi langsung X-nya 3, hasilnya seperti ini. Ada F-1 di sini. Dalam menyelesaikan persamaan matematika, ini F3 ini variabel. F-1 ini variabel. Kita membutuhkan F3, tapi di sini ada variabel F-1 yang membuat kita terkendala untuk mencari F3. Kita ingin F-1 ini hilang, berubah menjadi konstanta, agar kita bisa memperoleh F3. Nah, biasanya jika kita ingin menghilangkan suatu variabel, maka kita membutuhkan persamaan yang memiliki variabel ini. Jika kita ingin menghilangkan F-1, maka kita membutuhkan persamaan yang ada variabel F-1-nya. Ya, dari mana kita bisa memperoleh persamaan yang ada variabel F-1-nya? Oh ya, sudah. Substitusi saja X-nya min 1. Ketika kita substitusi X min 1, maka nanti akan muncul min 1 kali F min 1 tambah 3 kali 2 kurangi min 1, hasilnya 3. Sama dengan 2 kali min 1, ya min 2 tambah 1 jadi min 1. Nah, kita substitusi X-nya min 1. Mengapa? Karena kita ingin membuat persamaan yang ada F min 1-nya. Mengapa kita ingin membuat persamaan yang ada F min 1-nya? Ya karena tadi ingin menghilangkan F min 1 ini. Untuk menghilangkan F min 1, maka kita membutuhkan persamaan yang ada F min 1-nya. Dan kita memperoleh persamaan ini. Nah, selanjutnya bagaimana? Dari sini mungkin kita bisa eliminasi atau substitusi agar kita bisa memperoleh F3-nya berapa. Ini idenya ya, Bapak Ibu. Ide ini yang sebetulnya penting, bukan jawaban. Terkadang bagi para matematikawan, ya termasuk siswa yang biasanya sudah juara di tingkat provinsi atau nasional, ketika siswa diberikan penjelasan seperti ini, ya siswa sudah langsung paham. Oh, arahnya ke sini. Oh, maksudnya penyelesaiannya menggunakan cara ini. Jadi sebetulnya sampai sini tuh sudah terjawab. Sudah terjawab. Walaupun memang hasil akhirnya belum diketahui, namun penjelasan seperti ini itu biasanya sudah memberikan jawaban terhadap siswa karena idenya sudah tersampaikan. Idenya adalah kita mencari F2 dan F3. F2-nya sudah dapat dan kita mencari F3. Bagaimana kita memperoleh F3? Kita memperoleh F3 ya dengan mensubstitusi X-nya sama dengan 3. Namun ternyata ada kendala yaitu F-1. Bagaimana cara menghilangkan F-1? Kita membuat persamaan baru yang memuat F-1. Nah, lalu kita manfaatkan dua persamaan ini untuk menghilangkan F-1-nya. Sehingga kita akan memperoleh nilai F3-nya.
Ini bisa menggunakan substitusi atau eliminasi. Namun lebih umum menggunakan eliminasi. Kita eliminasi F-1. Yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 3. Kita akan memperoleh 3F3 tambah 3F-1 sama dengan 7. Nah, persamaan 2 kita kali 3, jadi min 3. Atau sekalian ditukar posisinya. Ya, jadi kita kalikan yang ini dulu. 3F3-nya kali 3 jadi 9F3. Min 1 kali 3 jadi min 3F3. Sama dengan min 1 kali 3, hasilnya min 3. Maaf, ini harusnya min 1 ya. Oke. Ya, min 1 kali 3. Koefisiennya saja yang berubah, dalamnya tidak. Oke, kita hilangkan F-1-nya dengan dijumlahkan. Di sini 3 tambah 9 hasilnya 12 F3. F-1-nya hilang. 7 kurangi 3 hasilnya 4. Dan kita memperoleh nilai F3 pun nilainya sama. 4/12, yaitu 1/4. Sama nilainya dengan F2. Jadi berapa nilai F2 tambah F3? Ya, F2-nya 1/3. Begitupun F3-nya 1/3 dijumlahkan, dan inilah hasilnya 2/3. Soal jenis ini sering sekali muncul. Tidak 1-2 kali, tapi terkadang muncul setiap 2 atau 3 tahun sekali. Baik itu di tingkat kota maupun di tingkat provinsi. Soal seperti ini muncul. Dan sifat yang digunakan itu adalah memainkan sifat dummy tadi. Kita tinggal mensubstitusi saja X dengan suatu nilai. Namun disubstitusi dengan nilai apanya itu yang perlu dianalisis. Baik, ya ini soal ada banyak sekali chat di sini. Oke, benar ya jawabannya 2/3. Kalau X kita menjadi 2 min X diperoleh dengan Fx. Ya, benar sekali. Oke, terima kasih. Ya, mohon maaf, kita kembali ke soal sebelumnya. Di sini benar ya, seperti yang Pak Beni katakan, bahwa ketika X-nya diganti dengan 2 min X, jadi X-nya ini tidak hanya bisa diganti dengan nilai, tapi bisa juga diganti dengan variabel. Semisal diganti dengan variabel X, diganti dengan variabel 2 min X. Ya. Semua X yang ada di sini diganti dengan 2 min X. Ini ganti dengan 2 min X. Ya. F diganti dengan 2 min X. Di sini X-nya sebaiknya dibedakan. Jadi X yang pertama silang, X yang kedua adalah X yang seperti yang biasa kita gunakan. Tambah 3, nah ini jadi 2 min X. 2 min X itu adalah 2 min 2 plus X. 2 min 2-nya habis plus X, jadi hasilnya adalah X. Jadi ya ini 2 min X-nya berubah jadi X. Sama dengan ruas kanannya 2 kali 2 min X tambah 1. Ini bisa disederhanakan. Lalu menggunakan eliminasi, F 2 min X-nya bisa dieliminasi.
Kurang lebih caranya sama. Koefisiennya disamakan, nanti eliminasi, ya sehingga nanti tersisa fx-nya berapa. Jika telah memperoleh nilai fx-nya berapa, itu memang bisa lebih mudah untuk mencari F4, F5, F6 dibandingkan bentuk yang seperti ini. Kalau bentuknya masih seperti ini, semisal ditanya, berapa nilai dari F10-nya? Itu akan lama. Kita harus substitusi X sama dengan 10. Kita harus cari persamaan lainnya untuk bisa memperoleh F10. Nah, tetapi jika kita mencari fx-nya dahulu, kita cari fx-nya berapa sih? Nah, kalau fx-nya sudah didapat, maka untuk mencari F10 itu akan lebih mudah nantinya. Ya, jadi itu ya tujuan kita mencari fx bila diinginkan. Namun untuk soal ini tidak harus karena yang ditanyakan hanya dua ini saja, tidak banyak, jadi tidak mewajibkan kita mencari fx. Namun jika pun ingin mencari fx, silahkan. Caranya adalah mengganti x-nya dengan 2 min x. Ini catatan saja. Mari kita ke soal berikutnya. Nah, mungkin soal ini pernah ditemui ya di OSK tahun kemarin kalau tidak salah. Namun di sini saya mengganti angka-angkanya. Diketahui UN adalah suku ke N, suatu barisan aritmatika. Jika U5 tambah U9 bagi U4 itu nilainya adalah 16/3, ya, maka nilai dari U4 tambah U6 bagi U3 adalah... Kami ke sini dulu, belajar dulu. Apa itu? Ini lah pengenan. Aritmatika. Boleh dicoba dahulu mungkin selama 5 menit. Ada suatu penelitian terhadap mahasiswa ya, di luar negeri. Penelitian itu ingin mengetahui tentang sifat dari mahasiswa yang menulis dengan tangan dan mahasiswa yang menulis dengan laptop. Jadi di luar negeri itu mahasiswa sebagian ada yang masih mencatat dengan tulisan tangan dan sebagian ada yang mencatat dengan mengetiknya di laptop. Nah, ketika peneliti itu melihat kecepatannya, tentu yang di laptop lebih cepat. Bahkan ketika dibandingkan, banyak catatan yang diperoleh oleh yang mengetik di laptop itu 2 kali lebih banyak daripada yang menulis dengan tangan. Jadi jika menulis dengan tangan mungkin hanya 2 halaman, jika mengetik di laptop bisa sampai 4 halaman. Jadi lebih banyak informasi yang dicatat oleh mahasiswa yang mengetik di laptop. Namun ketika ujian dilaksanakan, dilihat kembali hasil mereka, menariknya justru mahasiswa yang menulis dengan tangan yang memperoleh nilai yang lebih besar daripada yang mengetik di laptop. Ini suatu hal yang aneh. Kenapa yang mengetik di laptop yang memperoleh banyak materi bisa mendapatkan nilai yang lebih kecil daripada mahasiswa yang menulis dengan tangan yang menulis lebih sedikit materi? Ya, peneliti itu pun berasumsi, oh mungkin mahasiswa yang menulis dengan tangan itu belajar kembali di rumahnya, membuka kembali catatannya, sehingga ketika ujian, mahasiswa yang menulis dengan tangan itu lebih jago di ujian. Ya, peneliti pun melakukan penelitian ulang. Namun pada penelitian yang kedua, setelah kelas dilaksanakan, catatan mereka diambil. Yang menulis di laptop
ya catatan di laptopnya dihapus mungkin atau dikopikan ke laptop peneliti. Begitupun dengan yang menulis di tangan, buku catatannya diambil. Seminggu kemudian diuji kembali dan ternyata hasilnya masih sama. Mahasiswa yang menulis dengan tangan itu memperoleh nilai yang lebih baik daripada yang mengetik di laptop. Mengapa? Ini yang menjadi pertanyaan. Ternyata untuk bisa berhasil di ujian, kuncinya bukan tentang memahami lebih banyak materi. Kalau dilihat dari segi catatan, yang mengetik di laptop ya, menulis lebih banyak materi. Namun ternyata bukan itu kunci untuk bisa mendapat nilai tinggi di ujian. Kunci untuk bisa mendapatkan nilai tinggi di ujian adalah tentang seberapa paham mahasiswa tentang materi itu. Bagaimana mengukur kepahaman siswa? Untuk mengukur kepahaman mahasiswa adalah bisa dilihat dari berapa lama mahasiswa memahami materi itu. Ini kuncinya. Kita coba hitung secara sederhana. Oke, dari segi catatan, dalam waktu yang sama, mahasiswa yang menulis dengan tangan, anggaplah hanya memperoleh ilmu yang sebanyak ini. Tapi mahasiswa yang menulis dengan laptop, dalam waktu yang sama bisa memperoleh ilmu yang sebanyak ini. Jika kita melihat banyaknya ilmu, oke. Mahasiswa yang mengetik dengan laptop memahami lebih banyak. Tapi jika kita melihat kepahaman mahasiswa, yang menulis dengan tanganlah yang lebih paham. Mengapa? Karena bila dalam waktu yang sama, mahasiswa yang menulis tangan itu hanya memperoleh materi yang sedikit, artinya waktu mahasiswa untuk memahami materi itu lebih lama daripada yang menulis dengan laptop. Jadi yang dengan tangan itu memahami materinya itu lebih lama daripada yang dengan laptop. Dalam 2 jam misalnya, mahasiswa yang menulis dengan tangan memperoleh 10 materi. 120 menit dalam 10 materi, berarti satu materinya 12 menit. Nah, sedangkan yang dengan laptop, 120 menit, 20 materi. Berarti satu materinya 6 menit. Ya, yang dengan tangan satu materi 12 menit. Yang dengan laptop satu materi 6 menit. Nah, tentunya ini akan membuat mahasiswa yang menulis dengan tangan itu lebih memahami materinya. Dan karena alasan itulah, mahasiswa yang menulis dengan tangan ya bisa memperoleh nilai yang lebih baik di ujian. Jadi ya ini suatu penelitian yang menarik bahwa untuk menguasai materi bukan tentang memahami sedikit banyaknya materi, namun tentang seberapa paham siswa dengan materi itu. Dan bagaimana agar siswa bisa lebih paham tentang suatu materi adalah dengan memberi siswa lebih banyak waktu untuk mempelajari materi itu. Oleh karena itu mungkin kurikulum Merdeka sekarang itu adalah suatu gebrakan yang luar biasa yang memangkas banyak materi hingga ya mempertahankan materi-materi yang esensial saja. Dalam waktu 3 tahun, siswa bisa memahami lebih sedikit materi. Ya oke, materinya lebih sedikit. Tapi siswa bisa lebih banyak waktu untuk memahami materi itu. Oke, Bu Eka, 7. Wah, bilangan bulat ya jawabannya. 7 ya. Oke, mari kita lihat pembahasannya. Oke, ada jawaban berbeda di sini dari Bu Anissa, 17/2. Pecahan ya. Aritmatika. Oke. Oke, jawabannya berbeda kembali dari Pak Alif, 13/4. Dari Bu Nurmala kembali jawabannya menjadi 7. Oke, dari Bu Resi Apriandi, 40/7. Ya, mari kita diskusikan bersama.
Diketahui UN adalah suku ke N dari suatu barisan aritmatika. Barisan aritmatika kita mengetahui rumusnya. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Ya, dengan U1-nya adalah tentunya A. U2-nya ya U1 ditambah dengan beda. U3-nya ya U1 tambah beda tambah beda. Terus. Namun yang di sini yang ditanyakan adalah U5. Nah, berapa nilai U5-nya? Ya, kita bisa melakukan proses ini hingga memperoleh U5-nya berapa. Atau di sisi lain, ya, kita bisa juga menggunakan rumus ini untuk mencari nilai U5-nya berapa. Kita ganti N-nya dengan 5, maka kita peroleh A tambah 5 min 1 hasilnya 4 kali B. U5-nya adalah A tambah 4B. Dengan cara yang sama, kita bisa juga memperoleh berapa nilai U9 dan nilai U4-nya. U9-nya maka A tambah 9 kurangi 1 kali B, sedangkan U4 A tambah 4 kurangi 1 dikali dengan B. Kita substitusi nilai-nilai tersebut ke apa yang diketahui dari soal. U5-nya A tambah 4B tambah U9-nya A tambah 8B bagi U4-nya A tambah 3B. Itu hasilnya adalah 16/3. Kita kali silang. Atau mungkin ini bisa disederhanakan dahulu. Bilangnya A tambah A hasilnya 2A. 4B tambah 8B jadi 12B. Nah, baru kita kali silang. 3 kali 2A hasilnya 6A. 3 kali 12B hasilnya 36B. Ruas kanan 16A tambah 48B. 6A-nya mungkin bisa kita pindahkan ke mana ya yang kita pindahkan? A-nya ke kiri saja. 16A-nya kita pindahkan ke kiri. 6A kurangi 16A jadi min 10A. Nah, 36 pindah ke kanan. 48 kurangi 36 itu hasilnya adalah 12B. Dan kita memperoleh min 10A sama dengan 12B. A-nya artinya min 12/10 atau min 6/5B. Nah, kita memperoleh hubungan antara A dan B. Hubungan antara A dan B ini bisa kita gunakan untuk mencari nilai yang ditanyakan. U4 tambah U6 bagi U3. Kita langsung saja. U4 itu adalah A tambah 3B. U6 adalah A tambah 4. 5B. U3 adalah A tambah 2B. Nah, ini yang ditanyakan. Walaupun kita tidak mengetahui A dan B-nya, namun bila kita mengetahui hubungan A dan B-nya, ya kita bisa memanfaatkan itu. Kita substitusi A-nya. Wah, ini pecahan ya. Tidak menyenangkan sekali angkanya. Ya ini bisa disubstitusi saja dan lalu dihitung. Nah, memang masalahnya yaitu tidak menyenangkan. Ini min 6/5B tambah 3B. Neng laptop. Bagaimana ya ini? Ya intinya jika A-nya disubstitusi ke sini, boleh Bapak dan Ibu mencobanya. Hasil akhirnya akan jadi sama dengan 7. A-nya disubstitusi, lalu disederhanakan, lalu nanti B-nya dicoret. Nah itu bisa dilakukan. Dan hasilnya adalah 7. Ya itu. Iya benar. Jawabannya 7.
Oke, Bu Eka ini luar biasa nih. Bisa mendapatkan nilai A dan B-nya. A-nya min 2 dan B-nya 5/3. Saya rasa bila persamaannya hanya satu, seharusnya A dan B-nya tidak bisa diperoleh. Bukan tidak bisa diperoleh. Ada banyak sekali A dan B yang memenuhi. Jika persamaannya hanya ada satu, sedangkan kita mengetahui bahwa di persamaan ini ada dua variabel. Ada variabel A dan ada variabel B. Maka nilai A dan B itu tidak bisa diperoleh. Ya, mungkin bisa memperoleh nilai A dan B yang memenuhi, namun ya nilai A dan B yang memenuhi itu ada banyak sekali. Jadi mungkin A sama dengan min 2 dan B sama dengan 5/3 itu hanya salah satu nilai A dan B yang memenuhi. Namun nilai A dan B-nya sendiri sebetulnya ya tidak bisa ditentukan. Ya, intinya ini jawabannya 7 ya. Ya, ini jawabannya 7. Ya, masalahnya di sana saja. Tadi, bagaimana menghitung pecahan itu? Pecahannya negatif pula, ya itu bermasalah sekali. Oke, baik, ini jawabannya 7. Mari kita melanjutkan ke soal yang berikutnya. Boleh tidak menggunakan tidak pendapat saya Bu Nurmala tidak bisa karena bentuk pecahan 16/3 ya, bisa saja berarti 32/6. Nah, artinya jika seperti ini U5 tambah U9-nya 32. Sedangkan U4-nya adalah 6. Ini tentunya berbeda dengan U5 tambah U9-nya 16. Sedangkan U4-nya 3. Ini dua kondisi yang berbeda. Jadi ya kurang bisa dilakukan hal yang seperti ini. Terima kasih pertanyaannya. Mari kita melanjutkan ke soal yang berikutnya. Ini pun adalah soal OSK antara tahun 2020 ataupun 2021. Ya, soal-soal yang ada di PPT ini adalah soal OSK 2020 atau 2021 yang telah diperbaharui. Jadi ini termasuk soal lama. Namun ada angka yang diubah di sini. Entah itu koefisiennya saja atau bahkan berubah menjadi pangkat. Mungkin 2 ini dulunya asalnya koefisien. Hanya diubah jadi bentuk pangkat. Jika X dan Y adalah bilangan asli yang memenuhi X min Y kuadrat sama dengan 2022, maka nilai minimum dari X min 8Y adalah nilai minimum, nilai maksimum, biasanya terkait dengan AMGM. Namun AMGM itu memiliki ciri. Dalam soal-soal AMGM, biasanya ada kata bilangan real positif. Nah, bila ada kata bilangan real positif, nah itu biasanya berkaitan dengan AMGM. Di sini tidak ada kata itu. Di sini adanya kata bilangan asli. Jika bilangan asli itu kemungkinan tidak menggunakan AMGM karena AMGM ya berkaitannya dengan bilangan real positif. Walaupun benar bilangan asli adalah bilangan real positif. Ya, namun mungkin menggunakan cara yang lain. Oke, ada 2 jawaban di sini, ada 2013 dan 2038. Mana deh satu lagi deh. Jika yang ditanyanya adalah nilai minimum, tentunya kita mengambil 2013. Namun tapi belum tentu 2013 adalah yang terkecil.
Yang buatnya. Tahu nggak? Dia mah buangnya bukan ke plastik ya. Oke, Pak Alif wah mendapatkan nilai yang lebih kecil lagi, yaitu 2006. 2006. Eh, Kira-kira jika 2006 X dan Y-nya berapa? Oke, diralat juga ya jadi 2006. X-nya 2038, Y-nya 4. Oke. Banyak X dan Y yang memenuhi tentunya. Ada, bisa saja Y-nya 1. Y kuadratnya 1. X-nya 2023. Nah, jika kita substitusi 2023 dikurangi 8 kali 1, ya, ini hasilnya adalah 2. Oke, ada banyak sekali X dan Y yang memenuhi persamaan pada soal ini. Bisa X-nya 2023, Y-nya 1. 2023 dikurangi 1 kuadrat, hasilnya sama. Atau jika Y-nya 2, maka X-nya 2022 tambah 4, 2026. Nah, ini pun memenuhi. X-nya 2026, Y-nya 2. 2026 kurangi 2 kuadrat, 2026 kurangi 4, hasilnya 2022. Atau yang lainnya. Jadi ada banyak sekali nilai X dan Y yang memenuhi persamaan pada soal. Dan yang ditanyakan adalah berapa nilai X min 8Y yang terkecil. Ya, masing-masing X, Y ini memberikan nilai X min 8Y tersendiri. Jika X-nya 2023 dan Y-nya 1, maka X min 8Y-nya adalah 2015. Jika X-nya 2026, Y-nya 2, maka ini pun memberikan nilai X min 8Y-nya tersendiri. Nah, di antara X min 8Y ini, mana yang memberikan nilai terkecil? Nah, itu yang ditanyakan. Mana yang memberikan nilai terkecil? Pak Muhar di sini memberikan nilai X 2038 dan Y-nya 4. Jika X-nya 2038, Y-nya 4, 4 kuadrat hasilnya 16. 2038 kurangi 16, oke, memenuhi. Kita coba hitung X min 8Y. Itu sama dengan 2038 min 32. Hasilnya adalah 2006. Oke. Apakah itu yang paling kecil? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Oke, Bu Suryani mengatakan Y sama dengan 4 juga. Oke. Bu Eka, saya nemunya 2015. Oke, 2015 ada. Namun itu ternyata bukan yang terkecil. Ada yang lebih kecil, 2006. Namun 2006 juga ini belum dapat kita pastikan nilainya terkecil. Mungkin saja ada nilai X min 8Y yang lebih kecil dari 2006. Itu yang menjadi pertanyaan. Bagaimana kita memperoleh nilai yang terkecil itu? Atau bila yang terkecilnya adalah 2006, bagaimana kita membuktikan bahwa 2006 itu adalah yang paling kecil? Itu yang menjadi masalah kita. Oke, Bu Nikmatul ya. Mencari nilai Y terbesar. Mencari nilai Y yang sebesar mungkin. Jika Y-nya diperbesar, semisal kita ambil Y-nya 5.
Y-nya 5, 5 kuadrat hasilnya 25. 25 dijumlahkan dengan 2022 jadi 2047. Ya. 2047. Nah, jika X-nya 2047 dan Y-nya 5, maka 2047 dikurangi 8 kali 5. 2047 dikurangi 40. Nah, hasilnya adalah 2007. Nah, ternyata nilai Y yang lebih besar tidak menjamin X-8Y yang lebih kecil. Nah, itu yang jadi masalah kita. Apakah bisa menggunakan turunan? Mungkin bisa. Dan sepertinya bisa. Nanti kita akan lihat. Jika Y-nya 44, saya rasa jika Y-nya 44, itu akan memberikan X yang besar sekali. Dan jika X-nya besar, nilai X-8Y-nya pun akan jadi besar. Oh, jika Y-nya 44, X-nya tidak 86. Jika Y-nya 44, X-nya berapa ya? 44 kuadrat itu 1900 berapa? Itu 1000-an ditambah dengan 2000 ya jadi besar sekali. X-nya sekitar 3900 mungkin. Itu besar sekali. Ya 3900 dikurangi 8 kali 44. Ya 8 kali 44 tidak mencapai 1000. 3000 dikurangi bilangan ratusan itu besar sekali. Oke, jadi bagaimana solusinya? Oke, valid nih, mantap nih caranya. Kita memisalkan suatu fungsi. Ya, kita misalkan f itu adalah x min 8y. Nah, ini dia solusinya. Ya, ini bukan fx ya, tapi f. Suatu nilai f. Jadi x min 8y ini nilainya adalah f. Dan f ini yang kita cari. F terkecil yang kita cari. Nah, di sini diketahui x min y kuadratnya sama dengan 2022. Yang otomatis x-nya adalah y kuadrat tambah 2022. Kita substitusi nilai x-nya. Y kuadrat tambah 2022. Nah, dikurangi dengan 8y. Atau bila kita atur posisinya, y kuadrat min 8y tambah 2022. Nah, jika kita ingin mencari nilai f yang terkecil, yang pertama kita bisa menggunakan turunan untuk mencarinya. Atau yang kedua, kita bisa membentuk bentuk kuadrat sempurna. Ya, dari sini. Y kuadrat min 8Y. Kita memperoleh informasi ini. Nah, bagaimana kita membuat bentuk kuadrat sempurna dari Y kuadrat min 8Y? Min 8Y. Nah, min 8 dibagi 2 itu min 4. Jadi untuk menghasilkan min 8, maka kita harus mengurangi Y dengan 4. Nah, Y min 4 kuadrat. Ini akan menghasilkan Y kuadrat min 8Y. Namun ada konstanta. Ada tambahan konstanta yaitu 16. Jadi untuk membentuk bentuk kuadrat dari Y kuadrat min 8Y itu harus ditambah dengan 16. 16-nya kita ambil dari 2022. Jadi 2022-nya kita pecah menjadi 16 dan sisanya adalah 2022 kurangi 16 2006. Ini kita bentuk menjadi bentuk kuadrat sempurna. Ya, dan inilah nilai F. Nilai F adalah Y-4 kuadrat tambah 2006. Jika kita ingin mencari nilai F yang terkecil, di mana di sini ada bilangan kuadrat, dan bilangan kuadrat itu tidak mungkin negatif. Bilangan kuadrat yang terkecil adalah 0. Ya, agar nilai ini sekecil mungkin, ya sudah kita buat bilangan kuadrat ini menjadi 0. Nah, bagaimana agar bilangan ini menjadi 0? Y-nya kita ambil 4.
Jika Y-nya 4, diperoleh X-nya 2038, dan tentunya nilai F ini, nilai yang kita cari adalah 0 tambah 2006. Hasilnya adalah 2006. Itu yang paling kecil. Jika Y-nya bukan 4, semisal Y-nya 5 atau Y-nya 1, itu akan membuat bilangan kuadrat ini membesar. Ya. Kalau nilai dari bilangan kuadrat ini membesar, tambah 2006, ya akan semakin besar. Ini ya benar, nilai terkecilnya adalah 2006. Ini dia jawabannya, 2006. Dicapai ketika X-nya 2038 dan Y-nya 4. Mari ke soal berikutnya. Oke, pasangan bilangan asli N sehingga N plus 9 dan 9N plus 1 adalah bilangan kuadrat. Ada sebanyak ini harusnya masuk teori bilangan ini. Biasanya jika mencari pasangan bilangan asli itu bidangnya teori bilangan. Banyak pasangan bilangan asli itu adalah bidang teori bilangan. Ini sepertinya salah soal ya. Maksudnya tidak ada kata pasangan karena yang dicari adalah nilai N. Hanya N. Ya mungkin ini dihapus saja. Bilangan asli N sehingga N plus 9 dan 9N plus 1 adalah bilangan kuadrat ada sebanyak, nah itu lebih tepat. Oke, oke, Bu Dewi, silakan Bu, nanti akan dibagikan. PPT-nya sudah, untuk rekamannya ya nanti akan dibagikan. Bilangan asli N sehingga N plus 9 dan 9N plus 1 adalah bilangan kuadrat. Ini kita skip saja ya, karena ini adalah ranah teori bilangan. Agar materinya tidak tercampur aduk, agar kita bisa fokus pada aljabar, ya kita akan skip soal ini. Oke, oh ya, ada satu hal yang menarik. Oke, ada yang menjawab ternyata. Oke, baik, kita akan coba membahasnya sedikit. Pak Beni menjawab 0. Ya, sepertinya 0. Ini di soal OSK-nya bukan 9, namun 2020. Koefisiennya adalah 2020. Bukan bilangan kuadrat. Dan itu sulit sekali untuk menyelesaikannya. Saya ubah koefisiennya menjadi 9. Yang pertama agar lebih kecil, dan yang kedua agar menjadi bilangan kuadrat. Jika bilangan kuadrat itu akan lebih mudah untuk mencarinya. Ya. N sama dengan 7. Jika N sama dengan 7, 7 tambah 9 hasilnya 16. 9 kali 7, 63. Oh ya betul, ada ya nilai N yang memenuhi. Yaitu 7. Ketika N sama dengan 7, maka N9 adalah bilangan kuadrat.
9n plus 1 pun adalah bilangan kuadrat. Jadi kita memperoleh satu nilai n, yaitu 7. Bagaimana dengan n sama dengan 0? Jika n sama dengan 0 pun memenuhi, karena 0 tambah 9 hasilnya adalah 9. Ya, 9 kali 0 tambah 1 hasilnya adalah 1. Keduanya adalah bilangan kuadrat. Namun 0 ini tidak kita sertakan. Tidak kita sertakan pada jawaban. Mengapa? Karena iya benar. N-nya adalah bilangan asli. Jadi ya, 7 memenuhi, namun 0 tidak kita bawa. Ya, sepertinya hanya ada satu ya, yaitu N sama dengan 7 saja. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas dari soal ini. Kita akan melanjutkan ke soal aljabar yang lainnya. Namun sebelum itu ada satu hal menarik, satu hal yang menjadi miskonsepsi mungkin bagi saya sendiri, dan baru tercerahkan beberapa bulan yang lalu tentang kepercayaan diri. Saya dulu berpikir bahwa siswa harus percaya diri, siswa harus memiliki kepercayaan diri untuk bisa mengerjakan soal-soal yang sulit. Namun menurut psikolog Carol Dweck, ya salah satu psikolog terbaik di Amerika, beliau mengatakan bahwa siswa tidak harus percaya diri untuk bisa menyelesaikan suatu soal. Jadi Carol Dweck itu membandingkan ada dua siswa. Siswa yang pertama adalah siswa yang semangat mengerjakan soal karena dia percaya dengan kemampuannya untuk mengerjakan soal itu. Jadi siswa yang pertama ini dia semangat ketika dia memiliki kepercayaan diri. Oh, saya sangat percaya diri dengan kemampuan saya untuk bisa mengerjakan soal ini. Dia jadi semangat. Namun ternyata ada siswa lain dengan sifat yang unik, yang dia tidak membutuhkan kepercayaan diri untuk menyelesaikan suatu soal. Ini dia siswa lainnya. Di sisi lain, ada juga siswa yang tidak terlalu melihat kemampuannya dalam menjawab soal. Entah kemampuannya dirasa sudah baik atau belum, dia percaya jika terus berusaha maka kemampuannya akan tumbuh dan membuatnya memiliki kemungkinan untuk bisa menyelesaikan soal itu. Jadi siswa ini tidak peduli apakah kemampuan dirinya setingkat sekolah atau setingkat provinsi. Ketika dia dihadapkan dengan suatu soal, siswa percaya, oke, mungkin sekilas dirinya tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan soal itu. Tapi dia percaya jika terus berusaha maka kemampuannya akan tumbuh. Dia akan memiliki kemampuan yang cukup untuk bisa menyelesaikan soal itu sehingga ya membuatnya memiliki kemungkinan untuk bisa menyelesaikan soal itu. Ini hal yang menarik menurut saya bahwa kepercayaan diri itu penting namun tidak wajib. Ada sebagian siswa yang dia tidak terlalu melihat kemampuan dirinya dalam menjawab soal. Dia hanya percaya bahwa dengan berusaha maka kemampuannya akan tumbuh. Dia bergantung pada kepercayaan itu dan dia bisa menyelesaikan soal walau tanpa kepercayaan. Ini menarik. Oke, ya. Bagaimana pembuktian bahwa N sama dengan 7? Bahwa hanya 7 yang memenuhi. Itu bisa dengan memisalkan bilangan kuadrat. Saya sedikit bahas kembali untuk soal ini. Bisa seperti ini caranya. Jadi N plus 9 ya, kita misalkan dengan P kuadrat. 9N plus 1 kita misalkan dengan Q kuadrat. Lalu eliminasi nilai N-nya. 9N plus 81 sama dengan 9P kuadrat. 9N tambah 1 sama dengan Q kuadrat. Eliminasi 80. Ini bisa difaktorkan nantinya. Oh iya, sepertinya saya harus keluar dulu mungkin. Jika sekarang sudah jelas Bapak Ibu suara saya? Belum jelas, Pak. Ya, baik. Mungkin di sini ada beberapa soal. Ada soal ini. Soal ini ada 4 soal lagi dan PPT-nya sudah ada di grup ya. Saya izin keluar dulu untuk memperbaiki ini.
Oke. Apakah sekarang sudah jelas? Jelas sekali. Jelas banget. Ya, baik. Jernih ini jernih. Ya, terima kasih. Untuk soal baik, untuk soal ini ya, ini di KSK tahun lalu jika tidak salah, namun dengan sedikit perubahan angka. Mengenai caranya, ya kurang lebih mirip. Koefisien X pangkat adalah bila kita uraikan dengan sifat distributif, ya kita kalikan 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6. Ya. Lalu 2 kali 3, lalu 2 kali 3 kali 4 kali X pangkat 5 kali 6. Ya, terus kita lakukan ini. Memang ini ada 5 bentuk jika jam sekali. Namun ya yang ditanyakan bukan hasil penguraian ini. Yang ditanyakan cukup mengetahui berapa koefisien X pangkat. Oke, ada jawaban 38, ada juga jawaban 42. Ya, mana ya? Yang betulnya. Biasanya kita menggunakan kombinasi untuk menyelesaikan soal ini. Namun sepertinya pada kasus ini, kombinasi tidak bisa digunakan. Oke, banyak sekali yang ya, di sini ada jawaban 38, ada 42 yang diralat jadi 62, ada 44 dan sisanya 62. Karena ya, saya pikir itu jawaban yang betul, yaitu 62. Ya, kerumunan sering sekali benar. Nah, namun bagaimana mendapatkan nilai 62 itu? Ya, mungkin kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana cara aturan untuk mengurai bentuk ini. Bagaimana cara untuk mengurai bentuk ini? Kita melihat, untuk bisa mengurai bentuk, kita harus mengambil salah satu dari masing-masing faktor. Misalnya seperti ini, kita ambil angka 2 dari faktor 1. Angka 3 dari faktor 2, kita ambil angka 5 dari faktor keempat, dan kita ambil X pangkat 6 dari faktor kelima. Jadi, untuk bisa menguraikan ini, masing faktor. Nah, jika yang kita ambil seperti yang ditandai hijau seperti ini, maka yang dihasilkan adalah 4 kali 5 kali X pangkat 6. 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali X pangkat 6. Ini hasilnya adalah 120 X. Ini bukan yang kita cari. Karena yang kita cari adalah koefisien X dengan pangkat 11. Bukan pangkat 6. Nah, artinya di sini kita memperoleh gambaran. Bahwa untuk bisa 11, maka bagaimana caranya? Bagaimana suku yang kita ambil? Ya, apa saja suku yang kita ambil sehingga hasilnya nanti. Ya, jika seperti yang hijau ini akan memunculkan X pangkat 6. Bukan yang kita cari. Untuk caranya. Yang pertama adalah mengambil angka 2 dari faktor pertama, lalu angka 3, lalu 4, lalu X pangkat. Maka ini akan menghasilkan 2 kali 3, hasilnya 6, kali 4 jadi 24, kali X pangkat 5, kali X adalah 24 X pangkat 11. Nah, ini yang kita cari. Variabel X pangkat 11. Namun, bila kita meninjau hal yang sederhana, semisal X tambah 1 dikali X tambah 2.
walaupun X dikali dengan 2 hasilnya adalah 2X, karena ada 1 dikali X yang menghasilkan X. Ya. Jadi jika ditanya berapa koefisien X dari penguraian bentuk ini, bukan 2, 6X yang mungkin. Kita melihat di sini koefisien X yang mungkin adalah X dikali 2, juga X dikali 1. Ada 2X, ada X, koefisien dari X. Ya, begitupun dengan soal yang kita bahas saat ini. Ya, walaupun di sini koefisien X pangkat 11 adalah 24, namun mungkin yang menghasilkan X pangkat 11 juga. Sehingga akibatnya kita harus menjumlahkan dengan koefisien itu. Ya, kita coba, apakah mungkin ada variabel X pangkat 11? Dan tentunya ada. Semisal kita bisa menggunakan X pangkat 2, lalu X pangkat 4, X pangkat 5. 4 jadi pangkat 6, tambah 5 jadi pangkat 11. Artinya untuk faktor kedua kita ambil angka 3, untuk faktor kelima untuk memperjelas. Ya. Kita akan coba mengkalikan, maka kita memperoleh 3 kali 6, 18, sedangkan variabelnya adalah X pangkat 2, X pangkat 4, X pangkat 5, jadi X pangkat 11. Saya ditekor kan diis, sing nyamang-nyamang kae. Singkat-singkat. Lah ya. Kan iki kan. Oke, baik. Mohon maaf, barusan masih terkendala dengan audionya. Sayang. Namun selain 2 ini, apakah ada faktor lain, ada kombinasi perkalian lain yang menghasilkan X pangkat 11? Itu yang akan kita cari. Ya? Kita mencari semua kombinasi perkalian yang menghasilkan variabel X pangkat 11. Sip. Yang pertama kita mengkalikan 11. Kita mengkalikan X kuadrat, X pangkat 4, dan X pangkat 5 juga menghasilkan X pangkat 11. Namun, apakah ada kombinasi perkalian lainnya? Mohon maaf, saya izin mengkondisikan audionya. Ya, kita mencari kombinasi perkalian lainnya. Nah, kita bisa mendapatkan X pangkat 2 kali X pangkat 3 hasilkan X pangkat 11. Ya. Tinggal kita hitung berapa koefisiennya. Ya, di sini koefisiennya mengambil dari 4 dan 5. X pangkat 2 kali X pangkat 3 kalinya adalah X pangkat 11, sedangkan koefisiennya adalah 4 kali 5, yaitu 20. Apakah ada yang lain? Itu yang kita cari. Apakah ada yang lain? Ada tidak ya? 2, 4, 5 sudah. 5 dan 6 sudah. Ya. 2, 3, 6 pun sudah. Apakah boleh digunakan 2 kali X pangkat 3 kali X pangkat 5? Nah, itu tidak boleh. Jadi X pangkat 3 hanya boleh digunakan 1 kali. Ya, hanya boleh digunakan 1 kali. Kita mencari sepertinya kombinasi lainnya, kombinasi perkalian lainnya yang menghasilkan X pangkat 11. Jadi ada 3 suku saja yang menghasilkan variabel X pangkat 11. Sama seperti contoh ini yang menghasilkan 2 suku untuk variabel X pangkat 1, ya, sehingga kita peroleh koefisien dari X pangkat 11 adalah 24 tambah 18 tambah 20. 12, 1 naik ke atas, 1 tambah 2 tambah 1 tambah 1, 62. Iya, benar. Ya, benar ya, Pak Yulian. Ada kombinasi 2, 3, 6, 2, 4, 5, dan 5, 6. Hanya itu saja, tidak ada yang lain. X pangkat 11, dan ya ini kita memperoleh lalu kita jumlahkan, itulah jawabannya. Jadi tantangan pada soal ini adalah ini, mencari mana X yang menghasilkan X pangkat 11. Nah, itu dia. Walaupun biasanya soal yang mencari koefisien seperti ini berkaitan dengan kombinasi, rumus binomial Newton, namun tidak selalu demikian. Bahkan soal ini dasar dari sifat distributif. Kita memanfaatkan itu, kita memahami konsepnya, dan sebetulnya hanya konsep distributif saja untuk menyelesaikan soal ini. Ya. Jadi
seperti contoh dari penelitian tadi, terkadang memahami banyak rumus, kita memahami konsepnya, memahami suatu materi dengan mendalam, itu yang lebih penting. Oke, soal berikutnya, sekilas menakutkan. Ini ada simbol fluor di sini. Ada variabel di koefisien cukup panjang. Mungkin 3 hal itu membuat kita jika melihat soal ini ya men-skipnya, langsung mencoba soal lain. Namun ya mungkin ini soal yang menarik. Jika semua bilangan real X yang memenuhi persamaan, ini seharusnya persamaan kuadrat, namun ya ya intinya di sini ada dua nilai X persamaan dua solusi. Nah, di sini dikatakan jumlah dari real di mana solusinya ada 2, ya, jumlah 2 solusi dari persamaan ini adalah 25. Ya, berapa nilai A-nya sehingga solusi-solusi dari persamaan ini jika dijumlahkan hasilnya adalah 25. Itu yang ditanyakan oleh soal ini. Berapakah nilai A berjumlah 25? Oke, ini persamaan kuadrat, namun ada simbol fluor di sini. Mungkin agak sulit jika kita langsung mengolahnya karena ya, simbol fluor dikuadratkan itu sangat tidak efektif sekali. 2,7 ya, kita berikan simbol fluor, maka ini hasilnya adalah 2. Atau 3,1 ya. Kita berikan simbol fluor atau kita bulatkan ke bawah, ini hasilnya adalah 3. Jika ya, andaikan X itu bisa kita pecah menjadi bilangan asli dan bilangan desimalnya, semisal 2,7. 2,7 itu kan 2 ditambah dengan 0,7. Atau 3,1. 0,1. Kita pecah bilangan real itu menjadi bilangan bulat dan bilangan desimalnya, maka bilangan real itu pertama, dia bilangan bulatnya adalah bilangan pembulatan ke bawah, sedangkan bilangan desimalnya kita memisalkan dengan ya, X ditutup dengan kurung-kurung. Ya, jadi kita memisalkan suatu bilangan real itu menjadi bilangan bulatnya dan bilangan desimalnya. Bilangan 0, ya, 0 boleh, dan 1. Satunya tidak boleh. Jadi ya, ininya bilangan koma-koma. Bilangan tidak bernilai 1. Seperti ini. 2,7. Ya, fluor dari 2,7-nya adalah 2, sedangkan bilangan desimal jika kita memecah seperti ini itu akan menjadi lebih sederhana dalam menyelesaikan soal ini. Karena ini berbeda. Fluor X itu akan sulit untuk menggunakan rumus-rumus persamaan kuadrat. Untuk kita bisa menggunakan rumus-rumus persamaan kuadrat, kita harus membuat sama koefisien di sini. Itu harus sama nilainya. Bagaimana kita membuat sama? Kita boleh menggunakan definisi ini. Kita coba ganti X-nya dengan ini. Maka kita akan X kuadrat dikurangi 2A dikali X-nya adalah fluor X tambah bilangan desimalnya. Tambah dengan A. Sama dengan 0. 2A fluor X min 2A kali bilangan desimalnya ditambah dengan A sama dengan 0. Oh. Rasanya kurang sesuai ya. Kita coba yang digantinya adalah yang fluor kita coba ganti yang fluor X-nya menjadi X min bilangan desimalnya. Fluor X-nya kita ganti dikurangi 2AX ditambah A sama dengan 0. Kita sederhanakan X kuadrat min 2X kali bilangan desimal X kan min
2AX tambah A sama dengan 0. Kita kelompokkan X kuadrat tidak ada pasangannya. Kita kelompokkan menjadi min 2. Yang di dalamnya adalah bilangan desimal X tambah A kali X. Tambah dengan bilangan desimal X yang dikuadratkan ditambah dengan A sama dengan 0. Pertama, ada X kuadrat, variabel X kuadrat dengan koefisiennya adalah 1. Kedua, ada variabel X, penjumlahan dari bilangan desimal X tambah A. Dan kita juga memiliki konstantanya, yaitu bilangan desimal X yang dikuadratkan di persamaan kuadrat dengan variabel X. Nah, ini lebih enak, karena di sini pertama variabel ininya adalah X kuadrat, dan ininya adalah X. Ini jadi persamaan kuadrat dalam variabel 25. Penjumlah nilai X yang memenuhi ini adalah 25. Kita memiliki rumus bahwa penjumlahan semua nilai X pada persamaan kuadrat itu dirumuskan dengan min B. Persamaan kuadrat memiliki dua solusi, yaitu X1 dan X2. Penjumlahan semua solusinya yaitu X1 tambah X2. X1 tambah X2 dalam persamaan min B per A. B-nya adalah ini. Ya, kalau dikali negatif, maka negatifnya akan hilang, sehingga ya min B-nya itu adalah 2 kali bilangan desimal X tambah A adalah 1. Nilai X1 tambah X2, ketahui nilainya yaitu 25. Semua solusi dari persamaan ini, yaitu X tambah nilai 25. Maka kita peroleh 2 kali bilangan desimal X tambah A per 1, hasilnya adalah 25. Ya, seperti ini. Kontribusi, ya, apakah A-nya 12? Menarik nih. Di persamaan yang terakhir memperoleh, ya mohon maaf tadi catatannya jadi terhapus. Intinya persamaan yang terakhir tadi kita memperoleh bahwa 2 dikali bilang dengan 1, ini hasilnya adalah 25. Nah, nilai kita, ya, nilai dari jumlah persamaan tersebut, yaitu 20 kan tidak berpengaruh. Sehingga 2 kali bilangan desimal 25. 5. Ya. Ya, terhapus kembali. Namun dari proses ini hampir selesai. Kita bilangan desimal dari 0,5. Kita pindahkan, maka bilangan desimal memanfaatkan persamaan yang tadi digabung dengan syarat dari bilangan desimal dari X. Oke, saya izin. Sama dengan 25. Ini dari apa yang kita peroleh dari yang sebelum-sebelumnya. 2-nya kita pindahkan. Hanya kita pindahkan. Dari sini kita menggunakan syarat ini, syarat dari bilangan desimal X yang nilainya di antara 0 dan 1. Ya. Bilangan desimal dari X, ya, karena bilangan desimal dari X itu nilainya adalah 12,5 min A, maka 12,5 min A itu nilainya harus di antara 0 dan 1. Kita yang memenuhi. Atau boleh mungkin 12,5-nya kita pindahkan ke 2 ruas. Kedua ruas kita kurangi dengan min 12,5. Min 1 dikurangi min 12,5 jadi min 11. Kedua ruas atau ketiga ruas, tanda pertidaksamaannya pun terbalik. Dan kita memperoleh nilai A yang mungkin adalah karena A adalah bilangan asli. Ini dia jawabannya.
Oke. Ya, benar ya. Jawaban mengenai idenya, mengenai langkah penyelesaiannya, bila dirangkum, pertama kita memisalkan X-nya dengan plural X tambah bilangan bulatnya, sedangkan X yang dikurung kurawal adalah bilangan desimal dari nilai X-nya, karena X-nya ini adalah bilangan real. Setelah memisalkan plural X ini ke persamaan, lalu disederhanakan, dan kita memperoleh tadi menjadi ini. Tambah kuadrat tambah A sama dengan 0. Dari sini kita memperoleh ini. Ya, dari sini disederhanakan, ya, kita memperoleh nilai A-nya sama dengan 12. Ya, ini soalnya memang soal yang termasuk soal yang sulit. Seperti yang kita pertama, ada bagian yang benar 1, salah 0. Ya, benar 1, salah 0. Bagian pertama ini bisa dikatakan bagian sedangnya. Sulit. Benar 4, namun salah -1. Nah, ini termasuk soal yang bagian 2. Yang jika benar, itu bernilai 4 poin. Namun salah, ya, jika benar, bernilai 4 poin. 4 poin itu 4 kali lipat dari poin 1. Jadi, jika benar satu soal ini, itu seperti itu. Oleh karena itu, ya kesulitannya sebanding dengan poin yang bisa diperolehnya. Baik, kita melanjutkan ke soal yang diketahui A dan B memenuhi kesamaan AX tambah B lebih kecil sama dengan 1 untuk setiap X. Nilai maksimal dari 2A plus 3B adalah, soal ini sebetulnya soal yang sederhana, namun untuk memahaminya itu yang cukup sulit. Kesamaan, ada simbol mutlak, ada syarat yang mungkin asing ditemui, dan yang ditanyanya nilai maksimum dari 2A tambah 3B. Gabungan pertidaksamaan, tanda mutlak, syarat, dan nilai maksimum ini jika dipahami dengan lebih dalam, soal ini bisa lebih sederhana daripada soal yang sebelumnya. Diketahui bilangan real A dan B memiliki kesamaan AX tambah B lebih kecil sama dengan 1, 0, dan 1. Jadi, di sini ada nilai A dan B, nilai A dan B sedemikian sehingga X-nya disubstitusi berapapun, ya, di antara 0 dan 1 tentunya, apakah 0, apakah 0,3, berapapun di antara 0 dan 1, ketika disubstitusi ke pertidaksamaan ini, nilainya akan lebih kecil sama dengan 1. Untuk X ke sini, nilai dari ruas kiri akan lebih kecil sama dengan 1. Itulah nilai A dan B yang memenuhi. Semisal, bagaimana dengan A? Bila A dan B-nya 100, maka kesaamaannya akan menjadi 100, X tambah 100. Ini tidak memenuhi. A dan B ini tidak memenuhi. Mengapa? Karena untuk substitusi X-nya 0,5, 0,5 kali 100 jadi 50 tambah 100 itu nilainya lebih besar dari 1. Nilai A dan B yang dicari adalah A dan B di mana untuk X berapa? Semisal A-nya 0, B-nya 0,1. Maka 0x ditambah 0,1. Untuk X, ini jelas. Karena ketika X disubstitusi, langsung dikali dengan 0. Langsung tidak berpengaruh apa-apa. Jadi hasilnya pasti 0,1. Atau kita gantikan B-nya 0,1. Makanya akan menjadi 0,5x ditambah dengan 0,1. Ini pun memenuhi. Izin mengkondisikan suasana. Ketika X kita substitusi dengan nilai apapun, di antara 0 dan 1, ya, apakah 0, 0,3, atau 1, atau kita ambil yang paling besar, yaitu 1. 1 kali 0,5, hasilnya 0,5. Tambah 0,1, jadi 0,6. Dikasih mutlak, ya hasilnya tetap lebih kecil sama dengan 1. Akibatnya, A 0,5. Karena untuk setiap X yang kita substitusi itu akan memberikan hasil yang lebih kecil atau sama dengan 1. Boleh negatif. Oh, tentu. A dan B-nya boleh negatif. Karena di sini A dan B-nya adalah bilangan real. Jadi andai pun kita pilih bilangan negatif, itu tidak masalah. Semisal B-nya kita memilih positif 0,2. Ya, ini pun
bisa terbayang bahwa nilai dari ini untuk nilai X-nya berapapun di antara 0 dan lebih kecil dari 1. Bila X-nya 1, mungkin hasilnya min 0,3. Min 0,3 tambah 0,2 jadi min 0,1. Dikasih mutlak. Oh iya, itu tentu. Nah, di sini ada nilai A dan B. Ada banyak nilai A dan B yang memenuhi. A-nya 0, B-nya 0,1. Atau A-nya 0,5, B-nya 0,1. Di antara banyak pasangan itu tentunya ada nilai A dan B yang membuat 2A plus 3B nilainya besar sekali. Dan itu yang ditanyakan. Ya, di antara banyak pasangan A dan B, membuat 2A plus 3B nilainya sebesar mungkin. Ini yang ditanyakan oleh soal. Ya, jika A-nya 0, B-nya 0,1, maka 2A plus 3B-nya 0 tambah 0,3. Ya, ini dia. Bagaimana dengan yang atas? Jika A-nya 100, B-nya 100, tentu ini akan menghasilkan 2A plus 3B yang besar sekali. 100, 300, dijumlahkan jadi 500. Iya, besar sekali. Namun, ya pasangan yang pertama ini, dia tidak memenuhi. Jadi kita mencari nilai A dan B yang memenuhi, yang membuat 2A plus. Oke, di sini ada beberapa jawaban. Apakah 1 jawabannya? Oke, di sini Bu Resi menjawab A-nya 0, B-nya 1. Itu pasangan yang memenuhi. Oke. A-nya 0, B-nya 1 memenuhi. Ketika nilai A-nya 0, untuk nilai X berapapun yang disubstitusi, ya tentu hasilnya akan lebih kecil atau sama dengan 1. Ya, bahkan hasilnya akan selalu 1. Karena untuk nilai X berapapun 1, ya hasilnya 1. Jadi, ya ketika A-nya 0, B-nya 1, itu pun memenuhi. Dan apabila kita cek nilai 2A plus 3B-nya, ini akan menghasilkan 3. Kita mendapatkan nilai yang cukup besar di sini, yaitu 3. Nah, namun yang menjadi masalah, yang menjadi pertanyaan, apakah 3 atau bila 3 itu adalah yang paling besar, bagaimana kita membuktikannya? Bagaimana kita mengetahui 3 adalah yang paling besar? Oke, A-nya 2, B-nya min 1. Pun memenuhi. Namun 2A plus 3B-nya 1 ya. Membuat nilai 2A tambah 3B sebesar mungkin. Yang paling penting dalam soal ini adalah memahami soalnya. Karena di sini ada ketaksamaan, ada tanda mutlak, ada syarat yang mungkin terlihat aneh, dan yang ditanyakan nilai maksimal pun cukup bermasalah. Namun jika kita sudah paham dengan soalnya, itu untuk membuktikannya, untuk menjawab soalnya itu tidak sesulit yang. Oke, mari kita jawab soalnya. Apakah betul nilai maksimalnya adalah 3? Nilai maksimal dari 2A tambah 3B adalah maksimal, tentu ya sebagaimana mungkin nilai A dan B-nya harus maksimal. A dan B-nya harus semaksimal mungkin. Oke, kita melihat ketaksamaan A. X ini berlaku. X ini boleh disubstitusi untuk nilai berapapun dari 0 sampai 1. Apakah boleh disubstitusi 0? Silahkan. X ini boleh disubstitusi 0. Maka kita memperoleh mutlak B lebih kecil sama dengan 1. Atau jika kita sederhanakan dengan sifat mutlak B lebih kecil sama dengan 1 itu mengartikan B-nya lebih kecil dari 1. Jadi nilai B-nya itu pasti di antara 1 atau min 1. Apabila sebelumnya kita menganalisis bahwa kita membutuhkan nilai B yang maksimal, dan di sini diketahui B bernilai di antara 1 atau min 1, maka ya sudah, kita ambil B-nya 1. Kita ambil B yang terbesar, karena itu yang kita butuhkan, yaitu 1. Selanjutnya, kita mencari nilai A. Jika B-nya 1, kita substitusi. Ya, mutlak AX tambah 1 lebih kecil yang terbesar. Sehingga untuk X-nya berapapun, nilainya akan lebih kecil sama dengan 1. Bagaimana memperoleh nilai A yang di sini kita dapat coba substitusi X-nya 1. X-nya boleh disubstitusi 0, disubstitusi 1, disubstitusi setengah. Boleh.
nilai mutlak AX plus B pasti lebih kecil sama dengan 1. Karena itu yang diinginkan. Berapapun di antara 0 dan 1 yang disubstitusi, nilai ini harus lebih kecil atau sama dengan 1. Ya, ketika X-nya disubstitusi 1, itu pun ya nilai A di 1, nilainya harus lebih kecil dari 1. Mutlak AX plus 1 lebih kecil sama dengan 1. Min 1 lebih kecil dari A plus 1 lebih kecil. Karena kita ingin memperoleh nilai A yang terbesar, maka nilai A plus 1 pun harus sebesar mungkin. Ya, di sini ada batasan. A plus 1 itu tidak, ya sudah, ya nilai sama dengan 1 itu yang kita pilih. A plus 1 sama dengan 1, akibatnya A-nya 0. A-nya 0, B-nya 1. 2 kali 0 tambah 3 kali 1. Hasilnya 3. Kalau kita ambil X-nya sama dengan 0, mempengaruhi nilai A enggak, Pak Dias? Bagaimana? Kalau Pak? X-nya kita ambil sama dengan 0 kan masih boleh ya? Boleh. Itu akan mempengaruhi nilai A enggak ya? A-nya jadi berubah atau tetap 0 ya? Oke. A-nya tidak berubah. Karena untuk nilai A berapapun, apakah A-nya 10 atau 20 atau 0, tidak akan mempengaruhi terhadap nilai B-nya. Memang mungkin betul, namun ini agak kurang tepat. Untuk lebih tepatnya mungkin ini caranya kita sedikit ubah. Kita menentukan nilai B-nya terlebih dahulu. Kita substitusi X-nya 0, kita substitusi X-nya 1, ya seperti ini. Nah, dan kita tidak langsung mengambil berapa nilai B dan berapa nilai umumnya, takut ada yang mempengaruhi. Ini mungkin cara yang lebih aman. Nah, bagaimana kita memanfaatkan B dan A plus B sehingga memperoleh 2A plus 3B? Maka yang pertama, sedangkan pertidaksamaan yang kedua, kita kali 2 di ketiga ruas. Nah, ruas kiri kita kali 2, ruas tengah paling kanan pun kita kali 2. Lalu pertidaksamaan yang atas dan pertidaksamaan yang bawah kita jumlahkan. Maka ini akan memberikan pertidaksamaan min 3 lebih kecil sama dengan 3. Di sini boleh dijumlahkan karena tanda pertidaksamaannya sudah searah, jadi bisa dijumlahkan. Dan kita pasti 2A plus 3B lebih besar dari min 3 dan lebih kecil dari 3. Jadi apabila ditanya berapa nilai maksimum dari 2A plus 3B, jawabannya adalah 3. Cara ini lebih aman karena A. Jika yang sebelumnya, ketika kita mengambil nilai B, lalu disubstitusi ke pertidaksamaan yang selanjutnya, dikhawatirkan tadi mempengaruhi persamaan yang sebelumnya. Yaitu lebih aman seperti ini. Ini lebih aman. Dan ya nilai maksimumnya adalah 3. Caranya sederhana, hanya 2 baris. Ya ini memang 4 baris, namun sebetulnya bisa dibuat 2 baris. Caranya hanya 2 baris. Namun tadi memahami soalnya itu yang cukup sulit. Baik, kita ke ini mungkin pernah melihatnya di KSK tahun 2020 kalau tidak salah di soal nomor 10 bagian 1. Ini anehnya, kenapa soal yang sesulit ini memang bagian 1 itu walaupun hanya mendapatkan 1 poin, tidak semuanya mudah. Ada juga beberapa soal di bagian 1 yang ternyata sulit. Salah satunya adalah ini. Ada variabel di penyebut, ya, bentuknya pecahan, ada persamaan kuadrat pula. Gabungan hal-hal ini membuat soal ini jadi cukup sulit. Penyelesaian dari persamaan. Oke. Sebelum kita menyelesaikan persamaannya, mungkin alangkah baik dahulu. Pertama, karena ada X-1 di penyebut, tentunya nilai X-1 tidak boleh bernilai 0. Atau min 1-nya kita pindahkan. Sedangkan syarat berikutnya, kita melihat di ruas kiri nilainya tidak negatif. Ruas kiri nilainya tidak negatif. Bahkan tidak mungkin 0. Karena X-1 tidak, ini haruslah positif. Nah, positif ditambah ini pun positif, jadi nilainya jadi positif. Ruas kiri positif. Jika ruas kiri positif, maka ruas kanan pun positif. Kuadrat min 2 X min 8 per X min 1 itu harus positif. Lebih besar dari 0 tanpa sama dengan. Bagaimana kita
Gunakan 3 langkah. Cari akar, buat garis, uji titik. Kita mencari akar pembilang. X kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi x min 4, x plus 2. Dan kita memperoleh x sama dengan min 2. Ini akar pembilang. Sedangkan akar penyebutnya adalah x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Ini akar penyebut. Ya, cari akar, selesai. Kita coba buat garis. Tentunya garis bilangan. Ada min 2, ada 1, dan ada 4. Kita berikan tiang pada masing-masing akar. Kita buat angka 0 karena memang biasanya demikian. Tandanya nanti. Ya, kita 0 kita gunakan untuk menguji tanda positif negatifnya. Kita substitusi 0 ke pertidaksamaan. Uji X sama dengan 0. Maka kita memperoleh 0 min 1. Min 8 bagi min 1 hasilnya 8 positif. Ya. Di sini ada hal yang menarik, bahwa pindah satu tiang itu ganti tanda. Tandanya positif jadi negatif. Positif, pindah satu tiang, ganti tanda menjadi negatif. Negatif, pindah satu tiang, berganti tanda menjadi positif. Hal yang perlu diperhatikan dalam cara ini adalah ada berapa banyak tiang di sana ya tunggal, tidak ada yang kembar, maka tiang-tiang yang terbentuk itu hanya ada satu. Sehingga ketika kita pindah satu tiang, itu tandanya langsung berubah. Namun pada beberapa kasus ketika ada akar kembar, ketika itu akan mempengaruhi proses pergantian tanda ini. Ya. Tapi jika hanya ada satu tiang seperti ini, itu tidak masalah. Pindah satu tiang, tandanya bisa langsung berubah. Kita melihat tandanya di sini lebih besar dari 0, artinya yang kita ambil adalah yang daerah positif, dan inilah syaratnya. Tidak boleh bernilai 1, namun X itu daerahnya di antara min 2 dan 1, atau X lebih besar dari 4. Jadi sebelum kita langsung rumus mutlak, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu bagaimana syarat nilai X-nya. Dan inilah syarat nilai X-nya. X-nya tidak sama dengan 1, serta bahkan kita tidak membutuhkan syarat ini ya, karena sudah terhimpun dalam pertidaksamaan ini. Dalam pertidaksamaan ini pun X-nya tidak sama dengan 1. Oke, ini syaratnya. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Mutlak itu memiliki definisi. Jika nilainya positif, jika nilai yang di dalam mutlak itu positif, maka nilai itu dapat berubah menjadi X min 1. Namun jika nilai yang di dalam mutlak itu bernilai negatif, maka mutlak X min 1 berubah menjadi negatif X min 1. Ya, kenapa tidak ada tanda sama dengan di sini? Karena boleh 0. Jadi pilihannya antara lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0. Jika X min 1 lebih besar dari 0, maka mutlak X min 1-nya berubah menjadi X lebih kecil dari 0, maka mutlak X min 1 berubah menjadi negatif X min 1. Atau bila kita sederhanakan di sini, X-nya mungkin lebih besar dari 1, sedangkan yang bawah X-nya lebih kecil dari 1. Maka mutlak X min 1-nya berubah menjadi X min 1, sedangkan jika X-nya lebih kecil dari 1, mutlak X min 1 sama dengan min X min 1. Jadi di sini ada satu yang menjadi pembatas. Jika ada di kanan 1, maka mutlak X min 1 berubah menjadi X min 1, sedangkan jika di kiri 1, mutlak X. Oke, ini mungkin kita hapus saja. Ini untuk mencari syarat. Ini menggunakan langkah mencari akar, membuat garis. Pada soal ini kita coba sederhanakan terlebih dahulu. Semisal mutlak min 9 per mutlak X min 1. Ini dapat kita sederhanakan per mutlak X min 1. Atau untuk memberikan lahan yang lebih banyak, ya tidak masalah seperti ini bentuknya. Ya, di sini kita melihat ada dua wilayah kiri yang di kiri 1 dan wilayah yang di kanan 1. Wilayah yang di kiri 1 tidak semua nilai X yang memenuhi. Wilayah yang di kiri 1 hanya nilai ini yang memenuhi. Min 2 ke kiri tidak memenuhi, karena min 2 ke kiri akan membuat ruas kanan menjadi negatif. Ya, tidak mungkin ruas kanan negatif, karena ruas kiri pasti positif. Jadi min 2 ke kiri seperti min 3, min 4 itu tidak memenuhi. Jadi bisa kita abaikan.
kasus 1, yaitu ketika X-nya di antara min 2 dan 1. Sedangkan kasus 2, ketika X-nya lebih besar dari 4. Kita tidak harus memperhatikan. Ketika X-nya di antara min 2 dan 1, mutlak X min 1 dapat berubah menjadi min X min 1. Seperti ini, karena ketika X-nya di kiri 1, maka mutlak X min 1 berubah menjadi min X min 1. Ditambah dengan mutlak 9, hasilnya 9. Mutlak X min 1. Wah, ini banyak pecahan. Ruas kanan, X kuadrat, min 2X min 8 per X min 1. Oke, kita hapus kasus 2-nya. Kan min X min 1 kita kalikan ke atas. Jadi X min 1 kuadrat tambah dengan 9 per min X min 1. X kuadrat min 2X plus 1 tambah 9. Menjadi X kuadrat min 2X plus 10 per min X min 1. Sedangkan pada ruas kanan X min 1. Di sini ada banyak hal yang bisa kita coret. Semisal seperti X min 1-nya dapat kita coret. Setelah X min 1 coret, ya memunculkan angka negatif di sini. Jika negatif naik ke atas, X kuadrat berubah negatif, 2X jadi positif, dan 10 menjadi negatif. Bila kita pindah ruas samaan kuadrat yang akan memperoleh nilai X, dan setelah diperoleh nilai X-nya, X itu harus diuji kepada syarat yang diberikan oleh kasus 1. Apakah nilai X yang didapat? Jika memenuhi syarat ini, maka X itu adalah solusi yang kita cari. Namun jika tidak memenuhi syarat ini, ya nilai X yang didapat dari persamaan kuadrat ini bukan selesaikan persamaan kuadrat ini. Begitupun untuk kasus 2. Untuk kasus 2, caranya kurang lebih mirip dengan ini. Namun bedanya pada kasus 2, karena X kanan 1, maka mutlak X min 1-nya berubah menjadi X min 1. Itu saja perbedaannya, namun secara keseluruhan itu tidak berubah. Demikian, Bapak Ibu, mengenai pelatihan hari ini. Waktu pun sudah menunjukkan pukul lebih 18. Min 1 keliru. Oh, itu mungkin harus diuji terlebih dahulu. Apakah X min 1 memenuhi atau tidak. Ternyata keliru ya. Oke, prosesnya cukup panjang dan waktunya sudah melebihi dari apa yang kita sepakati sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ini soal terakhir yang kita bahas. Untuk minggu depan, kita teori bilangan. Mengenai bilangan-bilangan bulat, tentunya dengan soal-soal Olimpiade 2020-2021 yang diperbaharui. Namun sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu satu pesan mengenai rencana PENMA ke depannya. Jadi sekitar beberapa minggu yang lalu, ketika sedang membaca artikel, ada suatu ide mana membangun kualitas pendidikan matematika di Indonesia. Sebetulnya sejak dari berbulan-bulan yang lalu, mungkin sejak dari tahun lalu saya coba mencari bagaimana agar kualitas pendidikan matematika, apakah dengan mengadakan pelatihan seperti ini, itu terus saya coba kaji, saya coba pelajari, dan sekitar beberapa minggu yang lalu, ada satu hal yang menarik yang saya temukan. Dan ini dia yang saya temukan, yaitu tentang membuat jaringan. Oh ya, silakan. Namun jika ingin sedikit mendengarkan penyampaian ini sekitar 10 atau 15 menit, dipersilahkan juga. Ini adalah tentang program jaringan PENMA, tentang membuat suatu jaringan pendidik matematika, saling berbagi solusi, saling berdiskusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di pendidikan saat ini. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, diperlukan solusi-solusi terhadap berbagai masalah yang ada saat ini.
kita itu kekurangan solusi. Bagaimana untuk membuat siswa yang materi dasarnya belum terkuasai bisa memahami materi logaritma, solusinya belum kita ketahui dengan baik. Atau bagaimana membuat siswa jadi suka dengan matematika. Atau bagaimana membuat siswa jadi melihat matematika sebagai sesuatu yang bermakna. Bagaimana siswa bisa memperhatikan yang kita sampaikan. Bagaimana siswa bisa memahami materi, namun ketika besoknya siswa tidak melupakan materi itu. Ada banyak hal, ada banyak masalah yang kita hadapi saat itu yang kita perlukan. Dan ternyata tidak harus menunggu profesor, pakar, atau pemerintah. Kita tidak harus menunggu profesor untuk menemukan solusi dari masalah kita. Karena justru guru yang memiliki peran penting untuk menemukan solusi itu, karena guru yang mengalami masalah itu secara langsung, yang akibatnya seharusnya guru yang paling memahami masalahnya. Guru yang lebih mampu untuk menemukan solusi dari masalah itu. Dan ini ide dasarnya. Ide dasar, bila Anda secara tiba-tiba terpikirkan suatu gagasan yang dirasa dapat menyelesaikan masalah, atau dapat meningkatkan efektivitas pada proses pembelajaran, Anda bisa saja meneliti dan mendalami gagasan tersebut sendirian. Rekan atau tim dalam melakukan penelitian terhadap gagasan tersebut. Anda dapat menggunakan grup Facebook Penma untuk mengajak pendidik lainnya dan membentuk tim yang Anda butuhkan. Ini dia yang menurut saya bisa meningkatkan kualitas pendidikan matematika di Indonesia bersama-sama dalam satu tim, menyelesaikan suatu masalah, atau mengembangkan suatu gagasan, atau meneliti suatu hal yang nanti bisa disebarluaskan, dibuat makalah, dibuat webinar, sehingga banyak pendidik yang bisa terinspirasi, dan dari sana kualitas pendidikan di Indonesia bisa meningkat. Sekian pelatihan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dias. Terima kasih Pak Dias. Siap, sama Bapak Ibu sekalian. Saya izin